Semangat pagi, Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Digital Asset Course, sesi hari Senin tanggal 22 November 2021, dan Digital Asset Course diadakan oleh Digital Asset Academy. Dan topik seminar ini adalah Blockchain 5.0, solusi aset digital strategi. Bapak Ibu, ini adalah gambaran dari IMF yang menggambarkan tentang perubahan sistem pembayaran atau sistem keuangan yang menggambarkan peradaban atau menggambarkan kemajuan peradaban manusia. Dan ini adalah sekilas sejarah keuangan, yaitu dimulai dari barter 6.000 tahun sebelum Masehi, kemudian 1.000 tahun sebelum Masehi mulai dikenal commodity currency atau cikal bakal mata uang, tapi masih menggunakan komoditi seperti kerang maupun garam. Dari tahun 806 Masehi, mulai di Tiongkok mulai dikenal uang kertas, dan tahun 1816 dimulai cikal bakal bank, di mana ada satu lembaga yang mengumpulkan emas dari masyarakat, kemudian masyarakat pemilik emas diberi tanda terima berupa kertas nota atau tanda terima yang akhirnya disebut bank notes. Kemudian tahun 1950 mulai dikenal kartu kredit, tahun 1994 diperkenalkan pembayaran menggunakan HP, dan yang sangat terkenal aplikasinya adalah M-Pesa. Pada waktu itu belum ada Android, tapi meskipun menggunakan sistem operasi Symbian, menggunakan HP Nokia yang mendominasi pasar pada zaman itu, maka juga dengan merek-merek lainnya, tapi untuk pembayaran menggunakan HP itu sudah dikenal sejak 1994. Dan di tahun 2009 mulai dikenal cryptocurrency atau mata uang digital. Mengapa perlu ada mata uang digital? Kita perlu memahami fungsi-fungsi mata uang. Yang pertama adalah sebagai medium of exchange atau alat tukar. Yang kedua untuk alat mengukur nilai, jadi untuk membuat katalog atau daftar harga. Kemudian yang ketiga adalah untuk standar pembayaran, sehingga bisa diukur atau dicatat bahwa pembayaran suatu transaksi sudah lunas 100%, atau masih DP 10%, kemudian harus ada dilunasi 90%, atau baru dibayar 50% dan harus dilunasi 50%. Contohnya demikian. Dan kemudian yang keempat adalah untuk menyimpan nilai. Dan yang terakhir ini kita perlu pertanyakan, apakah sistem keuangan sekarang masih bisa untuk menyimpan nilai? Mengapa? Karena inflasi terjadi di mana-mana. Dan contohnya inflasi di Indonesia pernah mencapai 65,75%. Jadi jika di tahun 2003 Anda menabung 100 juta rupiah untuk cadangan anak Anda kuliah, maka di tahun 2012 biaya kuliahnya naik jadi 165 juta, sementara dana Anda yang ditabung di bank, dikasih bunga bank, masih kurang dari 130 juta rupiah. Kemana yang 40 jutanya lagi? Itu dicuri oleh tuyul nasional, bahkan ada tuyul internasional juga yang namanya inflasi. Kenapa disebut tuyul? Karena mengambil nilai uang Anda, ya, tapi nggak kelihatan makhluknya atau siapa yang ngambil nilai ini, nilai daya belinya ini, ya, nilai selisih uangnya atau nilai energi ekonominya. Dan itulah yang disebut inflasi. Bunga deposito habis tergerus inflasi, dan daya beli masyarakat menurun terus. Contohnya dengan uang 100.000 rupiah di tahun 2000 bisa beli beras 40 kg, tahun 2016 uang yang sama bisa beli beras 10 kg, di tahun 2021 hanya bisa beli 6 kg saja, dan tidak lama lagi 100.000 akan hanya bisa beli beras 1 kg saja. Kalau tadi rupiah, maka bagaimana dengan dolar? Uang 100 dolar di tahun 1990 bisa membeli barang-barang yang sangat banyak kalau belanja di supermarket, dan uang yang sama 100 dolar yang sama tahun 2000 hanya bisa membeli separuh atau kurang dari separuh dari tahun 1990, dan di tahun 2020 atau 2021 jauh lebih sedikit lagi. Sebaliknya dengan uang digital, maka di tahun 2018 dengan 3 koin bisa membeli barang yang tidak terlalu banyak, kemudian tahun 2019 koinnya berkurang, tapi barangnya bisa tambah banyak, dan di tahun 2020 atau 2021 koinnya tinggal 1, tapi barang yang dibeli bisa jauh lebih banyak lagi.
Dan pelopor dari cryptocurrency adalah Bitcoin. Di tahun 2009 nilai Bitcoin ini Rp1.000 dan di 18 Oktober 2021 mencapai 870 juta rupiah. Bahkan di bulan November 2021 bisa mencapai lebih dari 900 juta rupiah. Dan ini adalah sekilas sejarah Bitcoin. Bitcoin diperkenalkan tahun 2009 dan hanya ada 21 juta unit Bitcoin yang tersedia. Dan di tahun 2010 dicatat dalam sejarah ada pembeli pizza membeli 2 loyang pizza seharga 10.000 Bitcoin. Dulu harganya kurang lebih sekitar 500.000 rupiah, namun hari ini nilainya mencapai 9 triliun rupiah. Dan di tahun 2016 harga Bitcoin telah melewati harga emas. Dan ini adalah grafik Bitcoin tanggal 20 November 2021 yang mencapai 923 juta rupiah dengan kapitalisasi pasar mencapai 17.416 juta triliun rupiah. Dan ini adalah dinamika harga Bitcoin dari tanggal 30 Oktober sampai 11 November 2021. Dan cryptocurrency dikenal sebagai emas digital. Dan tanggal 3 Maret 2017 harga 1 Bitcoin itu setara dengan 1 ons emas. Jika Anda menyimpan 1 ons emas di tahun 2017, Anda simpan emasnya sampai 4 tahun kemudian, maka aset Anda tetap 1 ons emas karena emasnya tidak berlipat ganda. Namun jika Anda jual 1 ons emas itu di tahun 2017, lalu Anda belikan 1 Bitcoin, kemudian Anda simpan Bitcoinnya sampai 4 tahun, maka di tahun 2021 ini harga 1 Bitcoin lebih tinggi daripada 1 kilogram emas. Dan tepatnya tanggal 20 Oktober 2021, harga tertinggi Bitcoin mencapai $67.277, sementara 1 kilogram emas harganya $57.286. Dan ini adalah perbandingan jika Anda 5 tahun lalu berinvestasi $1.000, kemudian uang Anda dibelikan emas, maka hari ini 5 tahun kemudian emas Anda nilainya $1.300 atau Anda untung 30%. Kalau $1.000 Anda belikan saham Google, Anda untung 300%. Kalau Anda belikan saham Amazon, Anda untungnya 480%. Jika Anda belikan saham Apple, untungnya 510%. Jika Anda belikan saham Tesla, untungnya 1.800%. Namun jika 5 tahun lalu Anda belikan $1.000 ini, Anda beli Bitcoin, maka hari ini untungnya Anda 14.800%. Dan kalau Anda belikan Ethereum, untungnya 216.000%. Dan teknologi apa yang dipakai untuk memproduksi Bitcoin dan Ethereum? Bitcoin diproduksi menggunakan teknologi blockchain 1.0 dan Ethereum diproduksi menggunakan teknologi blockchain 2.0. Dan blockchain 1.0 maupun 2.0 memiliki masalah, yaitu kecepatannya rendah, skalabilitasnya rendah, biayanya tinggi, dan rawan hacker. Solusinya apa? Solusinya adalah blockchain 5.0 dari Relictum Pro. Kecepatannya sangat tinggi, mencapai 100.000 transaksi per detik hingga lebih dari 1 juta transaksi per detik. Dan skalabilitasnya besar, artinya semakin banyak penggunanya, kecepatannya tetap tinggi, biayanya hemat biaya, dan sangat aman. Dan blockchain 5.0 ini telah ada saat ini, bukan lagi ditunggu-tunggu di masa depan. Dan demikian, berikut ini adalah sekilas tentang blockchain 5.0 Relictum Pro. Platform blockchain modern memiliki beberapa kekurangan yang signifikan. Pada umumnya, blockchain memiliki masalah skalabilitas dan produktivitas yang rendah. Kini, kami persembahkan blockchain Relictum yang revolusioner. Platform blockchain terdesentralisasi generasi terbaru dengan penyimpanan data terdistribusi. 100% dapat diandalkan dan memiliki sistem pergantian data elektronik yang aman. Platform blockchain Relictum didesain untuk memformalkan dan menyimpan catatan kejadian-kejadian di berbagai bidang kegiatan manusia, untuk sektor publik, untuk sistem perbankan, untuk bisnis perusahaan, dan juga untuk individu. Blockchain Relictum adalah solusi hypermodern yang scalable dengan visi jauh ke depan. Blockchain generasi terbaru yang dilengkapi untuk aplikasi paling luas di segala bidang. Relictum membuka generasi terbaru blockchain 5.0
dengan fitur-fitur unik dan berbagai keunggulan. Kecepatan blockchain Relictum lebih dari 1 juta transaksi per detik. Hasil uji coba testnet mencapai 100.000 transaksi per detik. Ukuran tiap satu blok Relictum adalah 120 bytes, artinya 8.000 kali lebih kecil dari ukuran blok Bitcoin. Waktu untuk mengisi semua jaringan dengan blok di setiap node adalah dari 0,5 sampai 1 detik. Keamanan, keandalan, dan stabilitas dari jaringan disajikan dengan isolasi dari segmen umum internet, di mana kami menggunakan tipe jaringan baru, yaitu Hypernet, sebagai jaringan transport data. Banyaknya smart contract yang diintegrasikan tak terbatas jumlah dan waktunya. Relictum juga membuka kemungkinan untuk mengintegrasikan sistem akuntansi dan dokumentasi dari pihak ketiga ke dalam platform kami, memecahkan banyak masalah platform blockchain saat ini dan memiliki parameter yang paling mutakhir. Blockchain Relictum dapat menyelesaikan permasalahan pada skala ekonomi global, membuat hidup kita semakin mudah, lebih nyaman, dan aman, membuat berbagai proses menjadi transparan dan jujur. Demikianlah blockchain 5.0 Relictum Pro yang memiliki keunggulan yaitu kecepatan tinggi, keamanan handal, dan skalabilitasnya luas. Dan ini adalah perbandingan antara blockchain generasi 1, 2, 3, 4, dan 5. Blockchain generasi 1 adalah Bitcoin, jadi kecepatannya itu paling lambat, dan inilah blockchain yang pertama tidak punya smart contract. Kemudian blockchain generasi kedua dipelopori oleh Ethereum, sudah memiliki smart contract, namun kecepatannya baru 2 kali Ethereum. Kecepatan blockchain ditingkatkan oleh blockchain generasi 3 yaitu EOS, dan blockchain generasi 4 yaitu Sili, dan kemudian yang paling cepat adalah blockchain generasi 5 Relictum Pro. Berikut ini adalah perbandingan teknis setiap generasi blockchain. Blockchain generasi pertama yaitu blockchainnya Bitcoin, ukuran blok datanya sangat besar, yaitu 1.024.000 bytes atau 1 megabytes, dengan kecepatan transaksi hanya mencapai 10 transaksi per detik, dan untuk mengisi node-nya perlu 10 menit. Kemudian blockchain generasi 2 dirintis oleh Ethereum dan sudah memiliki smart contract sehingga bisa diprogram untuk membuat aplikasi-aplikasi terdesentralisasi. Dan ukuran blok data blockchain Ethereum itu 512.000 bytes atau setengah dari ukuran blok datanya Bitcoin. Dan kecepatannya hanya 2 kali lebih cepat dari Bitcoin, mencapai 20 transaksi per detik. Untuk mengisi node-nya perlu 5 menit. Dan blockchain generasi 3, yaitu EOS, ukuran blok datanya 128.000 bytes atau kurang lebih 1/4 dari blockchain-nya Ethereum. Kecepatan transaksinya lebih tinggi, mencapai 1.000 transaksi per detik, dan untuk mengisi node-nya perlu 5 detik. Kemudian blockchain generasi 4, yaitu Sili, ukuran blok datanya hanya 256 bytes, dan kecepatan transaksinya lebih dari 1.000 transaksi per detik. Untuk mengisi datanya perlu waktu 3 detik, dan yang tercepat adalah blockchain generasi 5 Relictum Pro, ukuran blok datanya 120 byte, jadi hanya sekitar 1/8.000 lebih kecil dari ukuran blok datanya Bitcoin, dan kecepatannya mencapai lebih dari 1 juta transaksi per detik. Untuk mengisi node-nya hanya setengah sampai 1 detik saja. Dan banyak permasalahan blockchain generasi sebelumnya yang telah dipecahkan oleh blockchain 5.0 Relictum Pro. Yang pertama adalah tentang konsumsi energi. Ya, seperti kita ketahui bahwa untuk mining Bitcoin menggunakan blockchain 1.0 itu konsumsi energi listriknya sangat banyak. Bahkan satu data center itu bisa lebih dari 1 miliar rupiah bayar listriknya untuk mining Bitcoin. Dan kemudian yang kedua adalah skalabilitas. Blockchain generasi yang lama itu kalau mau digunakan lebih banyak pengguna, maka akan jadi makin lambat. Sementara blockchain 5.0 ini hemat energi, ya, dan juga tidak semakin banyak penggunanya tidak lebih lambat, artinya bisa mempertahankan kecepatan meskipun penggunanya bertambah banyak. Dan kemudian blockchain generasi lama itu biaya transaksinya mahal, ya, dan kalau di blockchain 5.0 ini jauh lebih murah, bahkan bisa gratis, yaitu untuk sesama transaksi cryptocurrency yang dibangun di atas blockchain 5.0. Dan untuk keamanannya, untuk blockchain yang generasi lama itu dikenal 51% serangan hacker, karena verifikasinya itu tidak 100%, tapi sampling. Sementara untuk
blockchain Relictum Pro, satu blok itu sama dengan satu transaksi, artinya verifikasinya 100% dari semua blok. Kemudian untuk biaya transaksinya juga sangat murah dan memiliki fasilitas instant smart contract. Ini adalah keunikan dari Relictum Pro. Dan Relictum membangun teknologinya dari dasar dan membangun teknologi baru yang disebut Hypernet dengan konsensus yang disebut Proof of SAR. SAR artinya adalah sultan, yaitu maksudnya sultannya blockchain. Dan Relictum Pro Blockchain 5.0 bukan hanya dibuat untuk membuat cryptocurrency saja, namun juga bisa digunakan oleh berbagai aplikasi bisnis. Contohnya untuk industri kesehatan, untuk farmasi, untuk bidang kedokteran, kemudian untuk bidang pendidikan atau perguruan tinggi, contohnya untuk ujian online, kemudian untuk ijazah online, karena di masa depan ijazah atau sertifikat online yang digital itu lebih dipercaya daripada sertifikat kertas. Kemudian untuk e-commerce, business to business, dan juga business to consumer. Kemudian untuk logistik atau kargo udara, kargo laut, kapal laut, kargo darat, dan juga untuk bank dan industri keuangan, baik bank maupun non-bank, seperti sekuritas maupun asuransi, peer-to-peer lending, trading saham, trading forex, trading kripto, dan juga berbagai kebutuhan untuk industri keuangan lainnya. Dan keuntungan dari penggunaan blockchain 5.0 Relictum Pro, yang pertama kecepatan transaksinya sangat tinggi, mencapai lebih dari 1 juta transaksi per detik. Skalabilitasnya sangat luas, yaitu bisa dikembangkan untuk digunakan pengguna sebanyak-banyaknya. Dan kemudian keamanannya sangat handal menggunakan jaringan Hypernet, dan kemampuan untuk diintegrasikan dengan sistem pihak ketiga dihubungkan dengan platform Relictum, menggunakan Relictum Bridge System atau sistem jembatan aplikasi Relictum, itu mempermudah untuk integrasi atau penerapan oleh berbagai perusahaan yang sudah memiliki database, yang sudah memiliki software atau aplikasi corporate, dan itu akan bisa ditingkatkan infrastruktur IT-nya menggunakan blockchain 5.0 dengan biaya yang hemat dan juga lebih cepat. Dan layanan-layanan Relictum Pro yang sekarang ini sudah ada, antara lain adalah Relictum Payment, yaitu aplikasi online billing atau tagihan online yang bisa diterapkan oleh berbagai e-commerce maupun dipasang di berbagai aplikasi digital untuk pembayaran menggunakan cryptocurrency. Dan juga yang kedua adalah Decentralized Oracle Data atau data yang terdesentralisasi. Kemudian yang ketiga adalah Personal Digital Safe Deposit. Ini seperti cloud server yang berbasis blockchain dengan sistem file terdistribusi. Tujuannya selain aman juga zero downtime atau menghindari server yang down sehingga pengguna lebih aman dan nyaman bisa terus menggunakan layanan tanpa terputus. Kemudian yang keempat adalah Decentralized Random Number Generator, yaitu software untuk membuat password atau private key yang bisa digunakan oleh perbankan untuk meningkatkan keamanan data nasabah. Dan bagi pihak-pihak yang ingin menerapkan private key atau password yang handal, tidak perlu bikin software sendiri, cukup menggunakan random number generator yang terdesentralisasi dari Relictum Pro. Dan yang kelima adalah instant smart contract, dan ini bisa digunakan untuk membangun aplikasi baru untuk membuat cryptocurrency baru maupun berbagai aplikasi bisnis untuk berbagai perusahaan dengan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih hemat. Kemudian yang keenam adalah Wrap Coins. Ini adalah cryptocurrency yang bernilai tinggi, namun biasanya seperti Bitcoin atau Ethereum, meskipun nilainya tinggi tapi biaya transaksinya mahal dan transaksinya lambat. Dan karena itulah maka koin-koin yang bernilai tinggi yang diproduksi menggunakan blockchain 1.0 dan 2.0 ini dibungkus oleh blockchain 5.0 Relictum Pro sehingga nilainya tetap tinggi tapi kecepatan transaksinya bertambah dan biayanya lebih hemat. Dan ini sudah ada, yaitu Relictum Bitcoin, Relictum Litecoin, dan Relictum Ethereum serta USDR. Dan bagaimana model bisnis
Relictum ini supaya bisa memberikan keuntungan bagi mitra-mitra. Relictum menerbitkan 10 miliar Genesis token. Ini adalah stock token atau cryptocurrency yang selain memiliki keuntungan dari kenaikan nilainya dari waktu ke waktu, tapi juga memberikan royalti atau semacam dividen bagi mitra-mitra kontributor pendukung teknologi blockchain 5.0 Relictum Pro. Dan dari 10 miliar unit ini hanya 50% yang ditawarkan untuk dimiliki investor atau 5 miliar unit GTN yang ditawarkan melalui private sale. Dan saat ini sudah terjual lebih dari 1,3 miliar sehingga hanya sekitar 3,6 miliar lebih yang bisa dibeli oleh investor saat ini. Dan keuntungan dari GTN, pemilik GTN adalah mendapatkan royalti, ya. Jadi ini bedanya sama cryptocurrency lain. Kalau cryptocurrency pada umumnya dibeli orang karena nilainya naik tinggi dan itu juga yang diinginkan dari kepemilikan GTN. Namun kalau cryptocurrency lain kita nggak punya sahamnya, maka pemilik GTN bisa memiliki hak intelektual, sebagian hak intelektual dari Relictum sehingga bisa mendapatkan royalti. Dan royalti dibagikan dari 19% pemasukan perusahaan untuk penjualan blockchain 5.0, penjualan jasa pembuatan smart contract, ya, dan juga untuk pemeliharaan jaringan. Dan ini dibagikan 19% untuk pemilik GTN 2 kali setiap bulan, yaitu setiap tanggal 1 dan 15. Kemudian untuk penjualan digital safe atau cloud server berbasis blockchain dibagikan 30% dari hasil penjualan dibagikan untuk pemilik GTN 2 kali sebulan, yaitu tanggal 1 dan 15. Dan penjualan cloud server ini akan makin meningkat terus, terutama dari 2023 ke 2024. Dan pemasukan bagi para pemilik Relictum Node atau pemilik GTN, yang pertama adalah dari pemeliharaan jaringan blockchain 5.0, yang kedua dari digital safe selling atau penjualan cloud server, yang ketiga dari pembuatan smart contract untuk membuat aplikasi-aplikasi bisnis. Dan besarnya imbalan atau bagi hasil atau keuntungan yang dibagikan bagi para pemilik GTN akan meningkat terus dari waktu ke waktu seiring dengan bertambahnya pengguna jasa atau pengguna produk-produk Relictum Pro. Dan juga Relictum Pro ini memiliki ekosistem yang sudah lengkap, yaitu Relictum memiliki 6 cryptocurrency, diantaranya adalah stable coin, yaitu cryptocurrency yang nilainya stabil untuk perdagangan, yaitu USDR, dan juga Relic Coin. Kemudian Relictum memiliki GTN atau stock token, yaitu Genesis token, dan juga memiliki wrap coins, yaitu RBTC, RETH, dan RLTC. Kemudian untuk decentralized exchange, Relictum juga sudah memiliki Relictum DEX, yaitu exchange yang terdesentralisasi atau pasar online untuk jual beli cryptocurrency dengan lebih dari 500 pasang cryptocurrency yang diperdagangkan. Kemudian Relictum memiliki crypto bank, yaitu fasilitas jasa seperti bank namun menggunakan blockchain 5.0 atau menggunakan cryptocurrency. Dan Relictum juga memiliki Relictum storage, yaitu sistem file terdistribusi untuk cloud server yang berbasis blockchain, jadi bisa anti downtime atau menghindari server yang tiba-tiba mati, ya. Dan kemudian Relictum juga memiliki crypto chat, yaitu sistem chatting untuk chatting yang aman dan private, ya, berbasis blockchain. Kemudian Relictum juga memiliki Relictum game, yaitu permainan online atau game online yang berbasis blockchain 5.0, dan ini marketnya lebih dari 3,5 miliar orang atau lebih dari separuh penduduk dunia saat ini. Dan ini market yang sangat besar untuk Relictum. Dan juga Relictum memiliki Relictum NFT atau non-fungible token. Mengapa perlu bergabung dengan Relictum? Karena ini sangat penting karena dunia atau dunia bisnis bergerak ke arah cryptocurrency dan ke arah blockchain.
Dan menurut media Forbes tahun 2021, pertumbuhan NFT itu sangat pesat. NFT adalah singkatan dari non-fungible token, dan ini merupakan sistem sertifikasi digital untuk karya seni maupun hak atas kekayaan intelektual. Kemudian juga statistik membuktikan di tahun 2020, selama pandemi, industri DeFi atau Decentralized Finance itu meningkat sampai 398%, dan di tahun 2021 lebih pesat lagi. Dan Relictum sudah menyiapkan infrastruktur baik untuk NFT maupun untuk DeFi. Dan Relictum Finance adalah sistem keuangan digital di era digital. Dan Relictum menyadari bahwa untuk perniagaan atau perdagangan itu diperlukan alat pembayaran yang stabil seperti US dollar, namun perlu cryptocurrency, atau diperlukan cryptocurrency karena biaya transaksinya rendah dan transaksinya bisa cepat, jumlahnya juga bisa tidak terbatas atau besar sekali, namun perlu menggunakan mata uang yang stabil. Dan akhirnya dibuatlah USDR yang akan berhadapan-hadapan, bersaing langsung dengan USDT. Dan keunggulannya USDR ini transparan, artinya jumlahnya dalam sirkulasi itu dipublikasikan. Kemudian integrasinya mudah, sehingga banyak perusahaan yang ingin menggunakan transaksi berbasis USDR itu sangat mudah mengaplikasikan sistem pembayaran USDR, dan USDR memiliki 100% dukungan dana untuk backup, yaitu 1:1 dengan USDT. Dan juga untuk blockchain-nya digunakan blockchain 5.0 yang aman, transparan, kecepatan tinggi, dan transaksinya bisa gratis untuk sesama blockchain 5.0 Relictum. Dan kemudian keamanannya juga sangat handal. Dan Relictum saat ini sudah memiliki beberapa cryptocurrency, yaitu Genesis Token, Reliccoin, USDR, Relictum Bitcoin, Relictum Litecoin, dan Relictum Ethereum. Dan Relictum bukan perusahaan cryptocurrency, namun Relictum merupakan perusahaan pengembang teknologi blockchain generasi 5 yang bisa digunakan untuk memproduksi cryptocurrency. Itu sebabnya Relictum juga menerbitkan cryptocurrency sebagai bukti bahwa blockchain 5.0 ini sangat handal untuk digunakan untuk berbagai cryptocurrency. Namun bisa digunakan juga oleh banyak perusahaan untuk aplikasi-aplikasi bisnis. Dan Genesis Token yaitu merupakan stock token atau token pengganti saham. Ini merupakan native token atau token asli dari blockchain 5.0 Relictum, dan diterbitkan 10 miliar unit GTN. Dan hanya setengahnya atau 5 miliar saja yang tersedia untuk investor. Dan sampai tahun 2023 hingga 2024 akan ada lebih dari 1 juta Relictum nodes yang terpasang aktif untuk melayani lebih dari 14 miliar transaksi per tahun. Dan transaksi menggunakan blockchain 5.0 akan meningkat terus dari tahun 2022-2023 dan akan meningkat pesat sampai 2024. Dan Relictum sudah eksis di dunia teknologi karena aktif berperan sebagai partisipan maupun narasumber, dan juga bahkan menjadi sponsor utama berbagai expo teknologi blockchain seperti World Blockchain Summit di Dubai, World Blockchain Summit di Bangkok, Malta Artificial Intelligence and Blockchain Summit, dan juga Blockchain Live di Moskow tahun 2019, 2020, dan 2021. Serta gambar yang di tengah itu adalah tim Relictum ketika menerima penghargaan, yaitu sebagai pemenang The Best Blockchain Startup. Dan pada tanggal 29 Oktober 2021, Relictum mempresentasikan Relictum NFT atau Non-Fungible Token pada acara Blockchain and Bitcoin Conference di Moskow. Dan ini adalah foto dari tim kami yang diambil tanggal 27 Oktober 2021 pada acara Blockchain Live di Moskow. Dan dari slide ini bisa diketahui bahwa perusahaan-perusahaan keuangan terbesar di dunia, yaitu Visa dan Mastercard, sudah mengenali, mengakui, dan mendukung teknologi blockchain 5.0 yang dibangun oleh Relictum Pro. Apa keuntungan sebagai early adopter atau pengguna awal dari teknologi blockchain? Dan kita akan pelajari keuntungan dari beberapa pionir Bitcoin. Ini adalah Jared Kenna. Dia
membeli 5.000 Bitcoin di harga $0,2, ya sekitar 2012, ya. Dan harganya waktu itu hanya sekitar $1.000, $1.000 saja. Ya, jadi dan harganya 5.000 Bitcoin saat ini sekitar 4,5 triliun, dan dulu modalnya hanya $1.000 atau 14 juta lebih. Dan bukan hanya Jared Kena, namun ada beberapa triliuner Bitcoin yang membeli Bitcoin ketika harganya masih murah, yaitu Cameron dan Tyler Winklevoss. Sekarang asetnya lebih dari $4 miliar. Tony Gallipy lebih dari $1 miliar. Roger Ver lebih dari $520 juta. Charlie Shrem lebih dari $450 juta. Dan Jared Kena lebih dari $300 juta. Dan ini adalah Eric Finman, yaitu miliarder Bitcoin termuda di dunia. Dia membeli Bitcoin di usia 12 tahun dengan mengumpulkan uang saku dari neneknya. Kemudian membeli 403 unit Bitcoin, dan saat ini dia hold terus Bitcoin itu hingga sampai saat ini nilai Bitcoinnya itu lebih dari 360 miliar rupiah. Dan ini sekilas adalah kisah dari Saya berumur 18 Eric tahun Finman. ketika saya mencetak $1 juta pertama saya. Bagaimana rasanya? Rasanya luar biasa. Luar biasa. Anda tahu, saya ingin beberapa Lamborghini. Di Newport Beach, ada dealer yang menerima Bitcoin untuk sebuah Lamborghini. Saya Eric Finman, dan saya adalah miliarder Bitcoin termuda di dunia. Ini dia tempatnya. Kami memiliki beberapa kamar tidur di sini. Biasanya kawan-kawan saya singgah di sini. Saya tidak suka berdesakan. Karena itu, kamar kami banyak. Sangat minimalistik. Jadi saya tidak perlu memiliki banyak pakaian. Saya suka hidup dengan kaos dan celana pendek olahraga seterusnya. Hei, Anda tahu, kalau Anda memiliki uang, untuk apa berdandan, Bung? Saya memeriksa Bitcoin saya setiap 30 menit, agar saya dapat memonitor harga. Saya mulai berkecimpung di Bitcoin ketika saya masih berumur 12 tahun. Ketika harganya masih $10-12 untuk satu koinnya. Dan saya punya satu kakak. Dia sangat mendalami Bitcoin. Dan kami waktu itu sangat dekat. Lalu, kami mulai menekuni Bitcoin ini. Saya sangat beruntung memiliki seorang nenek yang baik hati. Beliau memiliki ekstra $1.000 untuk diberikan kepada anak-anaknya untuk biaya beasiswa. Jadi saya gunakan $1.000 itu untuk Bitcoin. Lalu, saya dapat menimbun sekitar 400 lebih Bitcoin. Ya, seperti itulah. Di tahun 2017, jadi ini adalah Perch, website di mana Anda dapat membeli berbagai hal dari Amazon. Dan ini juga dapat memberi Anda seperti diskon atau potongan harga karena menggunakan Bitcoin daripada semua biaya. Anda tahu seperti kartu kredit dan semua hal-hal itu. Dan bagaimana kita menghasilkan keuntungan bersama Relictum Startup Laboratory? Relictum Startup Laboratory is an international venture fund that is specialized on the supporting of the promising blockchain startups with subsequent scaling and global integration of the created products. We are targeted to accelerate the development and implementation of blockchain technology through strategic consulting and investment. We carefully and precisely select and implement the best startups through direct contacts and recommendations from investors, project founders, industry leaders, and leading startup incubators, unlocking the potential of blockchain technology. Join thousands of investors. Invest in proven high-tech projects with explosive growth potential in the early stages of sales with access to the purchase of selected crypto assets. With Relictum Lab, you don't just invest, you acquire a strategic partner with industry knowledge, technological and analytical skills, as well as an international network of users from over 150 countries investing with us in innovation. The implemented projects clearly demonstrate the effectiveness of our strategy in supporting entrepreneurs and investor profitability. Invest in the most promising startups and diversify your investment portfolio through our web and mobile platform Relictum Lab with just a few clicks. Dan Bapak Ibu, bayangkanlah proyek blockchain 5.0 ini seperti proyek pengembangan jalan tol. Bayangkan jika Bapak Ibu adalah bagian dari pemilik saham 50% proyek jalan tol ini, dan jalan tol ini setiap hari dilalui jutaan mobil setiap hari, dan setiap mobil itu membayar uang tol.
maka bayangkan betapa besarnya keuntungan Anda sebagai pemilik saham proyek jalan tol ini. Dan blockchain 5.0 adalah jalan tol miliaran data, informasi, transaksi, dan aset digital bernilai tinggi termasuk NFT. Dan ini adalah gambaran ilustrasi keuntungan seorang pemilik GTN. Jonathan, seorang investor, membeli 3 juta GTN seharga $13.500 tahun lalu dan akan mendapat keuntungan sekitar $203.733 di tahun 2024 atau keuntungannya 1.500%. Dan ini adalah paket-paket yang bisa Anda dapatkan saat ini. Untuk paket Grand Plus harganya Rp3.500.000 dan Anda dalam 12-24 bulan nilai GTN Anda bisa tumbuh mencapai lebih dari 8,3 juta rupiah dan dalam waktu 60-72 bulan bisa tumbuh menjadi 678 juta rupiah lebih. Paket VIP 8.750.000 dalam waktu 12-24 bulan bisa mencapai 21,4 juta rupiah dan dalam waktu 60 bulan sampai 72 bulan nilai GTN Anda bisa tumbuh jadi 1,7 miliar rupiah lebih. Paket VIP Plus nilai Rp17.500.000 dalam waktu 12-24 bulan bisa menjadi 43,8 juta. Dalam waktu 60-72 bulan nilai GTN Anda bisa tumbuh jadi lebih dari 3,5 miliar rupiah. Paket Deluxe 35 juta rupiah dalam waktu 12-24 bulan bisa tumbuh nilai GTN-nya jadi 89,5 juta rupiah dan dalam waktu 60-72 bulan bisa tumbuh lebih dari 7,2 miliar rupiah. Paket Deluxe Plus Rp87.500.000 dalam waktu 12-24 bulan bisa mencapai 228 juta rupiah lebih. Dalam waktu 60-72 bulan bisa tumbuh lebih dari 18,5 miliar rupiah. Dan paket Elite nilainya 175 juta rupiah. Dalam waktu 12-24 bulan nilainya GTN Anda bisa tumbuh jadi lebih dari 468 juta rupiah. Dalam waktu lebih dari 5 tahun bisa tumbuh mencapai 37,9 juta rupiah. Paket Elite Plus 350 juta rupiah dalam waktu 1 tahun lebih bisa nilai GTN-nya bisa tumbuh 958 juta rupiah dan dalam waktu 5 tahun lebih bisa tumbuh lebih dari 77,6 miliar rupiah. Paket Royal 875 juta rupiah dalam waktu 1 tahun lebih bisa tumbuh mencapai 2,7 miliar rupiah. Dalam waktu 5 tahun lebih nilai GTN Anda bisa tumbuh mencapai lebih dari 220 miliar rupiah. Paket Royal Plus 1.750 juta rupiah. Dalam waktu 1 tahun lebih bisa mencapai 5,1 miliar rupiah lebih untuk nilai GTN Anda dan dalam waktu 5 tahun lebih nilai GTN Anda bisa mencapai 417 miliar rupiah lebih. Paket Royal Pro 3 miliar 500 juta rupiah dalam waktu 12 bulan lebih bisa mencapai 10,2 miliar rupiah dan dalam waktu 60 bulan lebih bisa mencapai 834 miliar rupiah. Paket Royal Pro Plus 8 miliar 750 juta rupiah dalam waktu 12 bulan lebih nilai GTN Anda bisa tumbuh mencapai 20,5 miliar rupiah. Dalam waktu 60 bulan lebih bisa mencapai 1,6 triliun rupiah lebih. Paket Royal Super harganya 17 miliar 500 juta rupiah atau 17,5 miliar rupiah. Dalam waktu 12 bulan lebih bisa mencapai 41 miliar rupiah. Dalam waktu setelah 5 tahun bisa mencapai 3,3 triliun rupiah. Paket Royal Super Plus harganya 35 miliar rupiah. Dalam waktu 12 bulan lebih nilai GTN Anda bisa berkembang menjadi 82 miliar rupiah dan dalam waktu 60 bulan lebih bisa mencapai 6,6 triliun rupiah. Jadi Anda silakan gunakan tabel ini untuk menghitung kebutuhan keuangan Anda, tentunya kebutuhan uang besar Anda di masa depan beberapa tahun dari sekarang perlu berapa, kemudian Anda cocokkan di bulan mana dan Anda cari paketnya yang sesuai dengan kebutuhan keuangan Anda di masa depan. Dan ini adalah beberapa pionir bisnis digital kelas dunia dan tokoh-tokoh bisnis ini memiliki perusahaan yang
sahamnya go public. Ya, dan jika Anda tahun 1997 beli saham Amazon senilai $1.000, yaitu skalanya yang biru kecil, dalam waktu 16 tahun kemudian nilai saham Amazon Anda menjadi 239.000 atau tumbuh lebih dari 239 kali lipat. Namun demikian saham-saham ini sekarang harganya sudah terlalu mahal dan peluang Anda adalah berinvestasi di stok token atau token pengganti saham yang harganya masih rendah dan berpotensi naik tinggi. Karena Relictum Pro berpotensi menjadi perusahaan IT global kelas dunia seperti Microsoft, Oracle, atau IBM. Dan Relictum menerbitkan 10 miliar GTN dan 50% ditawarkan untuk investor, yaitu sebanyak 5 miliar GTN. Saat ini telah terjual lebih dari 1,3 miliar GTN. Dan jika Anda ingin memiliki 20% dari 5 miliar GTN, maka jumlahnya adalah 1 miliar GTN. 10% dari 5 miliar adalah 500 juta GTN. 1% dari 5 miliar adalah 50 juta GTN. 0,1% dari 5 miliar adalah 5 juta GTN. Dan 0,05% dari 5 miliar adalah 1 juta unit GTN. Dan ini adalah contoh bahwa dalam satu Relictum Note bisa punya beberapa akun, dan satu akun yang digunakan sebagai contoh di sini adalah memiliki 1.023.751 unit GTN. Jadi lebih dari 1 juta unit GTN atau lebih dari 0,05% dari GTN yang ditawarkan ke investor. Tanggal 15 Oktober, nilai GTN di akun ini adalah awalnya $10.000 dan cepat berkembang menjadi $12.354 atau dalam beberapa hari pertama sudah untung 23,54%. Kemudian dari 15 Oktober sampai 15 November ini tumbuh menjadi tanggal 15 November tumbuh jadi $16.986 USDR atau dalam 30 hari meningkat 69,86%. Dan kemudian 4 hari kemudian tanggal 19 September nilainya sudah tumbuh mencapai $16.584 USDR atau dalam waktu 34 hari keuntungannya 65,84%. Dan kemudian hari ini tanggal 22 November nilai GTN-nya telah mencapai $17.096,64 USDR atau meningkat 70,96%, ya, atau profitnya keuntungannya adalah 70,96% dalam waktu 37 hari pertama. Bayangkan Bapak Ibu, profitnya 70,96% dalam 37 hari pertama. Dan minggu lalu ada 15.000 partisipan Relictum Lab, dan minggu ini sudah lebih dari 22.000 partisipan dengan penjualan GTN lebih dari 10,3 juta USDR. Dan ini adalah berita-berita yang tentang Relictum. Jadi tanggal 14 sampai 15 November Relictum mengikuti Blockchain Economy Expo. Ini adalah pameran blockchain pertama dalam sejarah World Expo yang umurnya sudah 70 tahun di Dubai. Dan Yahoo Finance memberitakan Relictum Pro memenangkan The Best Blockchain Startup pada acara D-Days di Spanyol dan menerima hadiah investasi 50.000 euro dari Dr. Evan Singh Lutra dan startupstudio.online. Dan beritanya juga dipublikasikan oleh AP, yaitu Associated Press, yang merupakan kantor berita internasional. Yahoo Finance juga memberitakan Relictum Pro Blockchain 5.0 mengguncang atau menggemparkan audiens pada Blockchain Live Forum sejak 2019 di Moskow. Dan ini adalah berita tentang Relictum NFT Protocol. Dan media Forklog, yaitu media yang membahas cryptocurrency dan blockchain, dalam bahasa aslinya adalah bahasa Rusia, memberitakan bahwa Relictum Pro sebagai blockchain generasi kelima mencapai kecepatan lebih dari 1 juta transaksi per detik. Dan media Bitcoin Insider meliput Relictum Pro secara lengkap dan juga
meliput perubahan revolusioner yang dibuat oleh Relictum Pro di dalam dunia blockchain dan membahas produk-produk Relictum Pro seperti Relictum Finance, Relictum Lab, Relictum DEX atau Decentralized Exchange dengan lebih dari 500 pasang cryptocurrency, Relictum Storage yaitu sistem file terdistribusi atau cloud server berbasis blockchain, dan juga Relictum Chat. Dan Bitcoin Insider membuat kesimpulan bahwa platform Relictum Pro itu unik dan inovatif dan tidak ada protokol blockchain lain yang menawarkan transaksi instan dan gratis di dalam blockchain-nya selain Relictum. Selain itu, user atau pengguna bisa menggunakan platformnya dalam satu akses tunggal untuk mengakses seluruh ekosistem yang komplit. Dan tanggal 9 Oktober, Media Forklog memberitakan Relictum meluncurkan marketplace NFT, dan 15 Oktober Relictum memberitakan bahwa Relictum akan segera menyelesaikan penjualan GTN. Jadi lebih cepat bergabung, lebih untung sebelum kehabisan private sale ya. Jadi sekarang masih bisa diperoleh GTN-nya dengan harga yang rendah di private sale, dan selama private sale ini akan naik terus harganya. Dan ini adalah gambaran acara-acara yang diikuti Relictum di berbagai negara. Demikian Bapak Ibu, berbagai kegiatan untuk mempromosikan teknologi blockchain 5.0 Relictum Pro ke berbagai negara. Dan tujuan dari expo-expo tersebut adalah supaya Relictum dikenal dan digunakan oleh berbagai perusahaan, sehingga dari penjualan software atau penjualan cloud server, penjualan jasa pemeliharaan jaringan blockchain 5.0, serta penjualan smart contract Relictum Pro, maka banyak pemasukan yang akan juga meningkatkan royalti yang akan diperoleh bagi para pemilik GTN. Dan GTN ini juga akan meningkat pesat seiring dengan semakin banyaknya pengguna Relictum Pro blockchain 5.0 maupun pengguna Relictum Node yang sangat kompetitif karena biaya transaksi Bitcoin maupun transfer berbagai cryptocurrency itu sangat hemat dari menggunakan Relictum Node. Terima kasih Bapak Ibu, selamat bergabung dengan blockchain 5.0 dan selamat menjadi the early adopter atau pengguna awal dari blockchain 5.0 Relictum Pro. Dan bersama-sama kita akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia serta membuat berbagai proses bisnis menjadi lebih transparan, lebih jujur, lebih efisien,
dan tentunya lebih menguntungkan perusahaan maupun masyarakat, baik di Indonesia maupun di berbagai negara. Terima kasih. Saya Dr. Putra, Digital Asset Academy. Bersatu, kita nomor satu. Bersama, kita juara dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.